Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Alvina Bila. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Jadi sekarang kita akan membahas tentang reproduksi virus, litik, dan lisogenik. Oke, kita mulai. Apa itu reproduksi virus? Oke, kita akan membahas tentang reproduksi virus. Virus merupakan makhluk yang unik. Ia dapat dikristalkan sehingga ilmuwan menggolongkannya sebagai benda mati. Tapi di saat yang sama, virus juga dapat berkembang biak seperti makhluk hidup. Reproduksi virus sendiri bersifat seksual, artinya tidak memerlukan sel telur yang harus dibuahi oleh sel sperma. Tahapan reproduksi virus terdiri dari siklus litik dan siklus lisogenik. Lalu, apa itu litik dan lisogenik? Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang menyebabkan kematian sel inang. Sedangkan siklus lisogenik adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun, virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Selanjutnya, kita akan membahas proses terjadinya siklus litik. Tahap yang pertama yaitu tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Tahap yang kedua yaitu tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat. Tahap yang ketiga yaitu replikasi. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat replikasi DNA bakteri berhenti bekerja. Tahap yang keempat yaitu tahap perakitan. Tahap perakitan, virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Tahap yang terakhir yaitu tahap lisis. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Selanjutnya kita akan membahas proses terjadinya siklus lisogenik. Tahap yang pertama yaitu penempelan atau absorpsi. Pada tahap absorpsi, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri. Tahap yang kedua yaitu tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, genom virus berintegrasi atau bergabung ke dalam sel inang. Tahap yang ketiga yaitu tahap profage. Tahap profage, genom virus bergabung atau berintegrasi ke dalam genom sel untuk membentuk profag. Tahap yang keempat yaitu tahap pembelahan. Kromosom yang telah tersisipi profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Tahap yang terakhir yaitu tahap perakitan. Pada kasus yang jarang terjadi, profage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.